Newsman Opinion. Ajang balap mobil Formula E menjadi polemik setelah adanya kemungkinan Pemprov DKI digugat arbitrase internasional jika tidak setor komitmen fee sebesar 2,3 triliun kepada Formula E Operation. Gubernur Anies kukuh dengan rencana awal, yakni Formula E harus bisa terlaksana di tahun terakhir masa jabatannya, tahun 2022. Dan saat ini, kita juga mengetahui anggaran negara super ketat karena harus menangani pandemi COVID. Baik, komentar Anda silakan ke 633-9160, 633-9160. Iya, jadi saya sejalan dengan pikiran negara maupun bangsa Indonesia. Sangat tidak layak seorang gubernur membuat keputusan yang kontroversial di tengah-tengah sengsaranya rakyat Indonesia karena tidak ada penghasil, sedang berkurang penghasilan, sedang menghadapi ancaman kesehatan. Tapi si gubernur ini hanya mikirkan kepentingan diri sendiri. Apapun yang digarap mengenai Formula E tidak ada manfaat bagi bangsa Indonesia. Karena memang seperti yang kita sudah tahu, rakyat Indonesia lebih cenderung kepada MotoGP, bukan ke Formula E. Apalagi Formula E-nya dilakukan di dalam kota. Terima kasih. Usut lebih jauh gubernur kita. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih itu harus diusut. Kenapa kok bisa sampai kita akan dibawa ke arbitrase internasional perihal penyelenggaraan ini gitu. Bukankah dengan sudah disebar 500 miliar ya kan, dan lihat kondisi sekarang yang COVID di mana-mana ini memang kayaknya kurang relevan. Cuma ya itu kan mungkin tinta pakai cap darah ya, jadinya yang mesti diperiksa itu kenapa gitu, ya buang-buang anggaran aja gitu. Terima kasih. Iya, ini kan Pak Anies ini kan pilihan mayoritas warga Jakarta kan. Udah gitu DPRD-nya juga kan kemarin yang diajak makan, diajak kumpul sama Gubernur Anies tuh udah mulai memihak ke Anies lah. Di lobby untuk interpelasi juga kayaknya yang mau interpelasi kalah suara. Ya jadi saya mau ucapin kepada warga Jakarta aja selamat menikmati gitu kepemimpinan Gubernur Anies. Terima kasih. Saya sebagai warga negara, sebagai warga DKI, dari awal sudah melihat bahwa Formula E ini sudah menjadi polemik, sudah menjadi perdebatan. Apalagi sejak pohon mauni ditebang, itu sudah sangat menyayangkan, sudah merusak lingkungan, dan saya sangat keberatan dengan adanya Formula E. Tidak menguntungkan buat saya, buat warga DKI sangat tidak menguntungkan. Boleh-boleh aja mengadakan Formula E, tapi jangan pakai APBD. Cobalah belajar zaman gubernur sebelumnya. Jangan merongrong APBD. Formula E kurang bermanfaat buat rakyat DKI, apalagi dengan situasi pandemi yang begini. Terima kasih. Ini kan Pak Anies kan ada dua nih untuk peninggalannya, yang nanti yang akan datang kan sudah nggak menjabat gubernur. Kalau perlu nggak usah Formula E yang ditonjolkan lah. Kan dia ada rumah tapak. Nah itu katanya dia murah. Nah itu yang ditonjolkan, itu bersejarah. Kalau orang mengadakan Formula E, adalan apa itu semua gampang karena ada duit. Coba nih buktikan yang sejarah ini rumah tapak itu, dia bisa gak menjanjikan kepada warganya yang udah memenangkan dia. Jangan ngadain yang pakai duit, sebenarnya bisa pakai duit mah gampang, tinggal ngambil doang ke APBD gitu loh. Justru dulu waktu zaman yang dulu Pak Ahok ya, paling bodoh tuh nggak pakai duit APBD, pakai duit perusahaan tuh, malah perusahaan malah ngasih dia bahwa itu orang jujur, pengusaha malas sekali dengan dia. Kalau sekarang mana pengusaha yang ngasih? Yang dihajar APBD terus, lama-lama bocor. Ya, gubernur kita ini aneh. Padahal untuk ngatasin COVID aja dia minta sono minta sini sama kedutaan. Hasilnya berapa dari kedutaan? Paling orang nyumbang 1 miliar gitu, beberapa puluh miliar. Lah ini udah triliun-triliunan mau dikeluarin pakai APBD. Otaknya ada di mana ini gubernur? Ya, Yang namanya orang bodoh dan orang jahat itu banyak.
Tapi gubernur tidak boleh seperti itu. Uang 2 triliun, apalagi sudah pernah keluar ratusan miliar juga untuk bayar di Formula E itu gede banget. Bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penduduk Jakarta maksudnya. Bukan untuk dihambur-hambur demi mengejar sebelum masa masa jadi gubernur berakhir harus terjadi. Nggak ada istilah begitu. Pikirkan kepentingan rakyat, kecuali pakai uang pribadi, silakan. Kalau pakai uang Jakarta, sebagai warga Jakarta, saya keberatan. Terima kasih. Warga Jakarta, salah satunya lah, saya keberatan. Dan pendapat saya, mohon maaf nih, para pejabat ini nggak ada hati nurani. Lagi pandemi, uang lagi susah, usaha lagi pada gulung tikar semua. Buat hal yang tidak ekonomis dan tidak membuat rakyat itu ada apa gitu, ada pendapatan atau apa gitu, malah menganggur-angurkan uang gitu. Ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga pula, Pak. Itulah kepintaran para pejabat kita ini. Gak tahu mereka itu sekolahnya sampai di mana. Anak SMP itu nggak bisa ngambil keputusan kayak gini loh. Itu aja tuh. Semoga mereka cepat sadar tuh semua. Terima kasih. Terlepas dari kepentingan politik atau apapun, sebenarnya kita nggak setuju pada situasi seperti ini harus mengeluarkan uang begitu banyak. Tetapi bagaimanapun juga Pak Anies waktu melakukan negosiasi terhadap Formula E ini situasi belum pandemi. Jadi apapun dari sisi politik dan lain-lain, saya pikir kita harus kesampingkan. Seorang gubernur DKI sudah mengiyakan itu juga mengatasnamakan Jakarta dan Indonesia. Jadi ya tentu terlepas dari apapun kita harus mendukung, tetapi harus memenuhi dua kriteria menurut saya. Satu apa? Harus dibentuk tim untuk bisa menganalisa kondisi pandemi pada waktu tahun depan. Walaupun nggak tepat, tetapi harus bisa ada tim yang khusus pakar. Karena ini mempengaruhi jalannya acara itu nantinya. Kalau itu ada rekomend, oke. Kalau itu rekomennya tidak, bagaimanapun juga harus dihentikan. Kedua, harus dilakukan penelitian kembali atau visibility tadi kembali terhadap anggaran. Faktanya apa? Sekarang yang tiba-tiba dikatakan komitmen yang 5 tahun itu baru sekarang timbul beritanya. Sebelum-sebelumnya enggak. Jadi ada kesan seolah-olah banyak ditutupin. Jadi kalau Pak Anies mau melakukan kembali, ya harus terbuka. Dan ini harus transparan. Kalau memang masih memungkinkan untuk diadakan, ya adakan. Tapi kalau dua hal tadi, yang pertama mengenai pandemi, yang kedua mengenai anggaran ini, kalau ternyata tidak bisa memenuhi kondisi yang sangat-sangat diperlukan, ya nggak ada pilihan. Terpaksa kita harus menghentikan. Dan ya nanti arbitrasi dan lain-lain kita hadapi. Saya kira begitu. Menurut saya apa yang dibicarakan Bapak sebelumnya itu ya betul juga. Jangan melihat dari sudut pandang politik, tapi malah dari sudut kepentingan Indonesia dan Jakarta. Tapi balik lagi sekarang yang dimaksud dengan sudut kepentingan itu apakah ini juga ada kepentingan dari Pak Anies sendiri untuk menjagokan diri di pemilu presiden nanti gitu. Karena atau memang lagi saatnya lagi cari dana, ya itu luas semuanya ya. Orang boleh berkomentar seperti itu. Tapi balik lagi sebenarnya kalau sampai dituntut, ya kan, jelek-jeleknya kemampuan kita untuk membayar itu seperti apa sih, kuatnya gitu loh. Ya kan, jangan sampai nanti Jakarta yang secara pendapatan lagi kayak begini benar-benar jatuh miskin gitu loh, gara-gara yang mungkin tidak diperhitungkan, terus akibatnya nggak ada penelitian segala macam yang menyebabkan kita jadi kekeot gitu di Jakarta sendiri. Tapi yang ada pembangunan di Jakarta lebih parah dibandingkan di luar dari Jakarta. Apakah seperti itu? Angka bagi sebenarnya Pak Anies tuh coba hak interpelasi itu dijawab lah dengan sebaik dan sejujur-jujurnya. Bukalah kesempatan yang ada supaya warga masyarakat di Jakarta itu mendengar gitu loh. Tujuannya Pak Anies menjalankan ini apa sih gitu kan? Kalau sampai terkait masalah pembayaran fee apa, sebenarnya menurut saya kalau Pak Anies jujur terbuka tidak benar-benar mau menjawab terhadap interpelasi itu,
rasa sih dengan perhitungan yang benar gitu ya, kalau memang ini menurut saya sih oke sih gitu loh. Tapi balik lagi, kepentingannya apakah ada kepentingan politik juga di sini yang dimaksud dengan Pak Anies tadi di 2024 itu menurut saya sih. Wah, terima kasih. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan bahwa penyelenggara menuntut pelunasan dan Anies memang betul mau mewujudkan. Artinya beliau minta approval dari masyarakat untuk keluar dana sebesar itu. So, kalau itu yang terjadi, artinya memang nggak benar itu. Ya, uang lagi diperlukan untuk mengatasi pandemi dan untuk pembangunan. Sementara untuk Formula E itu nggak ada pentingnya buat bangsa kita. Apakah ada jaminan Formula E itu berjalan dan bisa mengangkat nama baik bangsa? Tidak ada, itu cuma hambur-hambur uang sudah zaman. Terima kasih. Iya, menurut saya nggak jauh berbeda dengan pendapat sama tadi. Negara kita ini sedang krisis ekonomi, ya, mengalami kesalahan ekonomi, dan ada wabah penyebaran COVID-19 sedang menghadapi itu sebagian besar Indonesia, termasuk rakyat DKI. Jadi sehingga pengiritan anggaran negara itu memang prioritas utama di negara kita. Jadi apabila mengeluarkan F1, F1 dengan biaya yang banyak sekali, kalau nggak salah juga saya dengar kemungkinan ada berutang ya, dan ini mengakibatkan anggaran negara terkuras, terutama APBD ya, terkuras lumayan banyak. Ini kan harus ditimbang-timbang, lebih banyak mudaratnya, lebih banyak kebaikannya seperti itu. Saya pikir bukan saja juga program-program reklamasi pantai itu di pantai utara Jakarta itu banyak berguna tidak bagi rakyat DKI. Saya pikir itu juga perlu diperlukan, hanya berguna bagi orang-orang kaya yang bisa reklamasi pantai. Saya pikir memperhatikan rakyat DKI itu harus terus dilakukan. Jadi ya kualitas kepala daerah itu harus ditingkatkan ya, jangan tidak prioritas. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita semua, siapa yang nggak tahu Gubernur Anies ini ya, kekeh mau ikut atau mau bayar Formula E, ya dia akan bayar. Masalahnya apakah itu butuh persetujuan DPR apa enggak? Kalau butuh persetujuan DPR dan DPR-nya menyetujui, kemungkinan anggota DPR-nya juga masuk angin. Itu aja. Jadi memang rasanya Formula E ini saya nggak merasa juga ada manfaat yang signifikan sekali gitu untuk Jakarta khususnya, untuk Indonesia juga. Kalau belajar dari pengalaman event olahraga yang lebih besar gitu seperti Olimpiade bahkan sekalipun, banyak gitu loh ya negara-negara yang setelah gini mereka mati-matian ngelontorin uang yang nggak kecil, dan seringkali ngorbanin malah alokasi untuk yang lain, tapi pada akhir penyelenggaraan event itu terbengkalai gitu loh. Jadi itu event yang sebesar Olimpiade. Nah, apalagi ini hanya sebatas balapan mobil, Formula E pula gitu kan. Tapi ya itu kalau misalnya memang gubernur sendiri kukuh dengan pendapat dia bahwa ini harus terlaksana, ya udah bayar aja pakai uangnya pribadi gitu loh. Hasil korupsinya saya rasa udah bisa ngebayar untuk nutupin kok. Itu aja. Ya, sebaiknya dipikirkan lagi musim pandemi kayak begini ya. Jangan terlalu ambisi, itu tidak baik juga di mata masyarakat. Oke. Memang iya ya. Di tahun 19 itu juga Dispora pernah mengingatkan ke Pak Anies tentang potensi terjadinya uang frustasi dan bisa digugat di arbitrasi internasional. Tapi Pak Anies tidak peduli ya, malah menerbitkan instruksi gubernur untuk melakukan pembayaran komitmen fee ya, komitmen fee untuk Formula E gitu kan gitu. Dan memang waktu pembayarannya itu 5 tahun jangka waktunya, 2019 sampai 2024. Tapi dalam peraturan itu harus dilunaskan, kewajibannya harus dilaksanakan itu sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Berarti ini harus dilakukan pelunasan sebelum masa jabatan Pak Anies berakhir. Ya tuh. Jadi di sini ya kalau misalkan Pak Anies memutuskan untuk tetap melaksanakan Formula E, Pak Anies juga harus yakin bahwa sanggup untuk melakukan kewajibannya untuk melunasi pembayarannya, ya kan? Kewajiban pembayaran, sisa pembayarannya, ya kan? Kalau enggak ya itu akibatnya memang. Oke. Pengen tahu aja kenapa
Pak Anies ini sangat kekeh untuk melakukan Formula E ya, untuk sampai dengan jabatan akhirnya gitu loh, masa akhir jabatannya nanti. Sedangkan yang setahu saya ada beberapa negara yang memang sudah rutin melaksanakan motor GP, tapi sekarang membatalkan itu karena masalah pandemi. Artinya mereka sangat aware banget bahwa kondisi pandemi jauh lebih penting ya untuk hajat manusia dibandingkan kita menonton Formula E yang kita nggak ngerti tujuannya untuk apa. Apalagi sekarang mau dikenakan denda yang istilahnya ada komitmen fee sebesar itu hampir 5 tahun yang saya baca. Sekarang pertanyaan saya adalah nanti siapa yang menanggung kalau sekiranya nanti Pak Anies sudah tidak menjabat lagi? Ini kan suatu, mohon maaf, ini tindakan yang mungkin sedikit tidak terpikirkan atau bagaimana, saya kurang begitu ngerti gitu, sehingga komitmen yang sebesar 2 juta sekian ini, waduh, ini besar sekali gitu. Saya cuma hanya menyatakan bahwa buat apa kita melakukan penyelenggaraan Formula E. Itu aja, terima kasih. Ini juga susah sih ya, di dunia ini banyak contoh-contoh yang menurut saya aneh ya. Kayak Piala Yoyo 2020, udah gitu Olimpiade Tokyo ya, segala macam. Sebenarnya udah ada pihak, jadi ini contoh yang nggak bagus, tingkat dunianya udah nggak bagus. Jadi apalagi di Indonesia pasti suka ikut-ikutan kan biasanya ya. Udah tahu lagi pandemi, kalau zaman dulu tuh kalau lagi pandemi kayak flu Spanyol 1917, 1919 bisa selesai karena nggak ada Olimpiade, nggak ada Piala Euro segala macam. Mereka tuh presidennya, pemimpinnya lebih bijaksana gitu ya, mengerti keadaan. Kalau yang zaman sekarang ini milenium ini semua aja pemimpin semua kayaknya yang penting pengusaha dan penguasa sebutannya. Jadi yang saling menguntungkan lah. Kalau yang kecil kayak UMKM, kaki 5, kalau melanggar dikit masuk sel, tuh denda 5 juta. Kalau mereka sih bebas-bebas aja. Yang lihat aja nanti bakal ada kelas day. Ini nggak punya Formula E. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih kebersamaannya Mitra Bisnis. Kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda dalam Businessman Opinion.